Halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan membawakan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The Ultimate of All Age. Seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan buat kalian yang mau sawer, silahkan kalian klik link saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Lan Fei yang dikeluarkan dari akademi akibat ulahnya sendiri. Dan di video kali ini diawali dengan Luo Yunsang yang berada di Guild Alchemist. Luo Yunsang yang berada di Guild Alchemist berbincang-bincang dengan Yan Lei dan orang-orang lainnya. Mereka berbincang-bincang tentang perayaan untuk pencapaian baru Luo Yunsang. Pemimpin Guild Alchemist itu berkata mendapatkan 2 alkemis tingkat pertama baru di tahun yang singkat ini, yaitu Luo Yunsang dan Jiarong adalah bintang baru di kerajaan Tianshui. Setelah itu, tiba-tiba Su Yuan Qiao berbicara. Dia setuju bahwa Luo Yunsang adalah sebuah bintang baru bagi kerajaan. Akan tetapi, Su Yuan Qiao agak ragu dengan Jiarong dikarenakan Jiarong sedang keracunan parah sekarang. Kemudian, pemimpin Guild Alchemist itu langsung memanggil Jiarong. Beberapa saat kemudian, Jiarong datang menghadap pemimpin dari Guild Alchemist dan Jiarong memberi hormat kepada pemimpin Guild Alchemist. Setelah Jiarong memberi hormat kepada pemimpin Guild Alchemist, Jiarong bertanya kepada pemimpin Guild Alchemist, kenapa pemimpin Guild Alchemist memanggilnya. Lalu pemimpin Guild Alchemist itu menjawab pertanyaan Jiarong dan berkata bahwa Su Yuan Qiao mencurigai Jiarong menggunakan batu angin neraka selama penilaian terakhirnya. Lalu pemimpin Guild Alchemist itu menunjukkan hasil investigasinya terhadap Jiarong dalam beberapa hari terakhir dan menyuruh Jiarong untuk memberi semua penjelasan terkait hal itu. Jiarong yang mendengar ucapan pemimpin Guild Alchemist sangat kesal terhadap Su Yuan Qiao karena Su Yuan Qiao mengirim seseorang untuk mengikuti Jiarong. Akan tetapi di sisi lain Jiarong merasa tenang karena Lin Xiao sudah menyembuhkannya. Lalu Jiarong menjatuhkan Su Yuan Qiao dengan satu gerakan. Jiarong menggunakan kekuatan jiwanya dan membuat kekuatan jiwa Su Yuan Qiao menurun, bahkan lebih rendah dari seorang martial apprentice. Semua orang termasuk pemimpin Guild Alchemist yang melihat kejadian itu terkejut. Setelah itu, pemimpin Guild Alchemist berkata bahwa perkembangan Jiarong sangat mengejutkan. Lalu pemimpin Guild Alchemist meminta Jiarong untuk memberikan rencana alkemis kepada Luo Yunsang. Dan Jiarong mematuhinya. Setelah beberapa saat, Jiarong keluar dari ruangan bersama dengan Luo Yunsang. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Luo Yunsang bertanya kepada Jiarong, apakah Jiarong mempertimbangkan untuk menerima seorang murid. Luo Yunsang berkata bahwa dirinya memiliki seorang siswa yang tidak bisa berlatih bela diri karena fisiknya yang lemah. Akan tetapi, murid itu sangat tertarik dengan alkemis dan memiliki pengetahuan yang luas di bidang tersebut, meskipun dirinya mempelajari sendiri tanpa seorang mentor. Lalu Jiarong balik bertanya kepada Luo Yunsang, kenapa Luo Yunsang malah bertanya kepada Jiarong? Jiarong dan Luo Yunsang berada pada tingkatan yang sama. Bahkan Luo Yunsang adalah salah satu dari 5 penjaga kerajaan. Kekuatan dan kepemimpinan Luo Yunsang jauh melebihi Jiarong. Lalu Luo Yunsang menjelaskan bahwa murid yang disebutkan oleh dirinya itu adalah murid yang cukup spesial. Dan sebagai komandan dari para penjaga kerajaan, Luo Yunsang bukanlah orang yang tepat untuk membimbingnya. Dan Luo Yunsang berkata bahwa murid yang dimaksud itu adalah cucu sulung Duk Jing, anak dari Jenderal Fei Long. Lalu Jiarong berkata bahwa dirinya pernah mendengar tentang cucu sulung Duk Jing yang tidak dapat berkultivasi. Dan Jiarong juga berkata bahwa Luo Yunsang seharusnya tahu, seorang idiot seperti dia yang memiliki tubuh lemah itu akan membuatnya sulit untuk mencapai kesuksesan dalam bidang alkimia. Akan tetapi, Luo Yunsang terus memohon kepada Jiarong dan berharap bahwa Jiarong dapat setidaknya membimbingnya untuk menjadi seorang apprentice alkemis.
Kemudian Jiarong berkata bahwa dirinya akan menemui murid yang dimaksud oleh Luo Yunsang dan akan menerimanya sebagai murid. Akan tetapi, murid yang dimaksud oleh Luo Yunsang itu harus memenuhi standar minimum seorang apprentice alkemis. Setelah mendengar ucapan Jiarong, Luo Yunsang berterima kasih kepada Jiarong dan Jiarong pun pergi. Setelah itu, Luo Yunsang berpikir bahwa Jiarong adalah seorang alkemis muda dengan masa depan yang cerah, dan membiarkan Liun Xiao mengikutinya adalah cara Luo Yunsang membalas budi terhadap Liun Xiao. Akan tetapi, Luo Yunsang tidak tahu bahwa Jiarong adalah babunya Liun Xiao, dan juga Jiarong tidak tahu murid yang dimaksud Luo Yunsang adalah Liun Xiao. 3 hari kemudian, ujian tahunan Akademi Jialan dimulai. Area ujian Akademi Jialan disponsori oleh ketua Guild Alchemy sebelumnya, yaitu Yang Di. Siswa yang lulus akan dipromosikan ke kelas intermediate di semester berikutnya. Sementara yang gagal harus mengemas barangnya dan meninggalkan akademi. Setiap tahun, siswa dalam jumlah besar dari keluarga kuat tereliminasi dalam ujian tahunan Akademi Jialan ini. Balik ke sisi Liun Xiao. Di sini Liun Xiao sedang diejek oleh 2 orang murid yang mengira Liun Xiao tidak dapat membuka satupun cakranya. Padahal Liun Xiao sudah membuka ke-7 cakra miliknya. Saat sedang diejek oleh 2 orang itu, tiba-tiba teman-temannya datang dan berkata, Liun Xiao harus mengabaikan orang-orang itu dan fokus terhadap ujian yang akan datang. Beberapa saat berlalu, pamannya Lan Fei yang bernama Wang Feng berkata bahwa sebagian besar peserta telah hadir di tempat. Karena itu, dirinya akan memulai ujiannya. Setelah mengumumkan bahwa ujian akan dimulai, Wang Feng langsung berkata bahwa peserta yang telat akan langsung didiskualifikasi, dan juga Wang Feng sudah mengubah sedikit peraturan. Setelah berkata demikian, Wang Feng langsung menjelaskan beberapa aturan yang sudah diubahnya itu. Dan Wang Feng pun berkata bahwa di masa lalu mereka yang telah membuka cakra mereka atau dapat memancarkan pukulan dengan kekuatan lebih dari 500 kg, mereka akan dianggap lulus. Namun, banyak siswa yang berbuat curang dengan cara mengkonsumsi pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi, di tahun ini Wang Feng menyatakan bahwa semua peserta harus bisa melakukan keduanya agar lulus. Jika tidak, peserta akan didiskualifikasi. Lalu Wang Feng langsung berkata siapa yang akan menjadi peserta pertama. Setelah Wang Feng berkata demikian, entah kenapa para peserta yang berada di sana menatap Liun Xiao dengan tatapan mengejek. Liun Xiao yang ditatap oleh para peserta dengan tatapan mengejek langsung berteriak, "Apa yang kalian lihat? Apakah kalian ingin kubuat buta dengan jariku?" ucap Liun Xiao. Lalu Liun Xiao menyuruh semua peserta yang berada di sekitarnya membuka matanya dan melihat dirinya. Kemudian Liun Xiao berjalan ke depan sambil menunjukkan satu persatu cakra miliknya, dimulai dari root cakra, sakral cakra, kemudian solar plexus cakra, heart cakra, dan yang terakhir adalah crown cakra. Para peserta yang awalnya dengan tatapan ejekan tiba-tiba berubah drastis. Mereka semua kaget dengan apa yang dilihat oleh mereka. Para peserta itu merasa Liun Xiao tidak mungkin bisa membuka ke-7 cakranya. Bukan hanya para peserta yang terkejut, pamannya Lan Fei yang bernama Wang Feng juga ikut terkejut. Awalnya Wang Feng berencana mendiskualifikasikan Liun Xiao dengan cara mengubah sedikit aturan yang ada. Saat Wang Feng sedang terdiam dan tidak berkata-kata, Liun Xiao menyuruh semua orang untuk melihatnya lagi dengan seksama. Lalu Liun Xiao memukul batu yang berada di depannya. Setelah memukul batu itu, Liun Xiao meninggalkan retakan dan tanda pukulan di batu. Sekali lagi, peserta-peserta yang berada di sana terkejut dan heran. Mereka seakan tidak percaya karena pukulan Liun Xiao meninggalkan retakan dan tanda pukulan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang martial warrior. Lalu Liun Xiao berkata kepada Wang Feng bahwa dirinya sedang sibuk dan akan pamit undur diri terlebih dahulu. Setelah itu Liun Xiao pun pergi. Akan tetapi, tiba-tiba Lan Xuan datang dan menghampiri Liun Xiao. Liun Xiao dan Lan Xuan pun berhadap-hadapan. Saat saling berhadap-hadapan,
Liun Xiao mengatai Lan Xuan dengan sebutan anjing sambil menunjukkan jari tengahnya saja kepada Lan Xuan. Lan Xuan pun kesal karena melihat tingkah laku Liun Xiao yang menjengkelkan. Karena kesal, Lan Xuan berkata apakah semua anggota keluarga Li itu tidak beradab seperti Liun Xiao. Liun Xiao yang mendengar ucapan Lan Xuan langsung berkata dengan keras, "Beradab endasmu, setelah sekian tahun lamanya pertarungan di antara keluarga kita, dan soal aku melumpuhkan adik kecilmu, kamu pasti datang padaku untuk membicarakan hal ini denganku kan? Apa kau seorang idiot?" ucap Liun Xiao. Lan Xuan yang terbawa emosi langsung berteriak, "Bajingan, aku sudah muak dengan semua omong kosongmu. Aku akan membuatmu menyesal karena telah terlahir di dunia ini," ucap Lan Xuan dengan nada tinggi. Lalu Liun Xiao berkata lagi, "Ini baru dirimu, bajingan ya bajingan, mengapa harus repot-repot untuk berpura-pura?" ucap Liun Xiao. Kemudian Lan Xuan menantang Liun Xiao untuk bertarung. Tapi Lan Xuan berkata bahwa dirinya akan memberikan Liun Xiao dua pilihan. Pilihan pertama adalah berlutut kepada Lan Xuan sekarang dan bersumpah untuk tidak akan pernah berurusan dengan keluarga Lan lagi. Pilihan kedua adalah menantang Lan Xuan, dan Lan Xuan akan membuat Liun Xiao menyesal atas tindakannya. Di saat itu, Putri Rusue tiba-tiba datang berlari ke arah Liun Xiao. Putri Rusue berteriak bahwa Lan Xuan sangatlah keterlaluan. Lan Xuan adalah murid yang akan lulus sebentar lagi, dan juga Lan Xuan telah menjadi seorang martial warrior bintang 9. Lan Xuan hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang martial master dan bergabung dengan pasukan pelindung kerajaan. Tapi Lan Xuan malah menantang seorang martial apprentice. Apakah Lan Xuan tidak mempunyai malu? Dan tiba-tiba Liun Xiao berbicara. Adiknya adalah seorang gay dan memiliki fetish untuk mencuri celana dalam perempuan. Ya pasti kakaknya tidak mungkin jauh berbeda. Dan sejak kapan keluarga Lan punya rasa malu? Lan Xuan yang mendengar ucapan Liun Xiao langsung kesal dan berkata, "Jika tidak punya keberanian untuk membuat pilihan, katakan saja. Mengapa harus bersembunyi di belakang wanita? Apakah ini cucu tertua Duk Jing dan anak Jenderal Fei Long?" Tapi Liun Xiao tidak mendengarkan ocehan Lan Xuan dan malah terus memanas-manasi Lan Xuan dengan berkata bahwa dalam 3 hari Liun Xiao akan mengalahkan Lan Xuan sampai berlutut di arena sedang bela diri dan membuat Lan Xuan menjilati sepatu Liun Xiao. Putri Rusue yang mendengar ucapan Liun Xiao langsung menyuruh Liun Xiao untuk tidak melakukannya. Tapi Liun Xiao tetap kukuh dengan perkataannya dan berkata bahwa jangan khawatir tentang dirinya. Dan Liun Xiao pun pergi meninggalkan semua orang dan menuju menara alkemis. Setelah sampai di menara alkemis, Liun Xiao melihat seseorang yang bernama Lu Yu sedang melakukan pemurnian pil. Liun Xiao berkata bahwa Lu Yu terlalu banyak memasukkan rumput pemurnian silang. Dan Liun Xiao menyuruh Lu Yu untuk menaruh sedikit bunga das untuk menetralisir properti yang ada di dalam obat tersebut. Karena jika tidak pil yang dimurnikannya sekarang itu akan meledak dalam waktu 5 tarikan napas. Tetapi Lu Yu tidak mendengarkan perkataan Liun Xiao. Dan setelah 5 tarikan napas, hal yang dikatakan oleh Liun Xiao benar-benar terjadi. Pil yang sedang dimurnikan oleh Lu Yu meledak. Lalu Lu Yu berkata, bagaimana Liun Xiao bisa tahu kalau dirinya menaruh terlalu banyak rumput pemurnian silang? Dan Liun Xiao hanya menjawab bahwa aromanya tercium hidungnya sehingga membuat Liun Xiao mengetahui hal itu. Lalu Liun Xiao bertanya kepada Lu Yu apakah dirinya melihat Jiarong. Dan Lu Yu menjawab bahwa Jiarong sepertinya selalu berada dalam pengasingannya. Dan dirinya juga tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan Jiarong. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba datang seorang resepsionis. Resepsionis itu adalah kakaknya Lu Yu. Resepsionis Guild Alchemist itu bernama Lu Yao. Lu Yao bertanya kepada adiknya dan menanyakan keadaannya apakah terluka atau tidak. Lalu Lu Yu menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Hanya saja sudah menyia-nyiakan material-material untuk memurnikan pil tersebut. Lalu Liun Xiao menyapa resepsionis guild. Maaf guys, lagi hujan. Jadi agak gimana ya. Lalu Liun Xiao menyapa resepsionis guild. Dan resepsionis guild itu langsung mengenali Liun Xiao. Dan Liun Xiao berkata bahwa dirinya merasa terhormat karena resepsionis guild itu tidak melupakan dirinya.
Dan resepsionis itu berkata bagaimana mungkin dirinya bisa melupakan seseorang yang sangat disanjung oleh Master Liang. Adiknya, Lu Yao yang bernama Lu Yu itu terkejut setelah mendengar bahwa Lin Xiao adalah seseorang yang sangat disanjung oleh Master Liang. Lu Yu bertanya kepada Lin Xiao, apakah dirinya seorang alkemis? Lin Xiao menjawab bahwa dirinya dulu seorang alkemis dan sekarang bukan seorang alkemis. Kemudian, Lin Xiao bertanya kepada Lu Yao bahwa dirinya sedang mencari Jiarong. Kemudian Lu Yao mengantar Lin Xiao menuju tempat pengasingan Jiarong. Saat berada di depan pintu tempat Jiarong mengasingkan diri, Lu Yao memanggil Jiarong dengan sebutan Master Jia. Akan tetapi tidak ada respon sama sekali. Lalu Lin Xiao berkata dengan seenak jidat, "Jiarong, ini aku, Tuan Mudayun. Buka pintunya sekarang." Ucapan Lin Xiao itu membuat resepsionis Guild Lu Yao khawatir dan menyuruh Lin Xiao untuk tidak berkata seperti itu lagi. Tapi siapa sangka, Jiarong langsung membuka pintunya dan mencoba untuk memeluk Lin Xiao. Tetapi Lin Xiao mengangkat kakinya sebelah dan membuat Jiarong tidak bisa memeluk Lin Xiao. Setelah itu, Lin Xiao menyuruh resepsionis Guild Lu Yao untuk pergi dan berterima kasih atas bantuannya. Resepsionis Guild Lu Yao itu langsung menuruti perkataan Lin Xiao dan pergi sambil berkata di dalam hatinya bahwa Lu Yao itu tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Karena Jiarong yang biasanya arogan ini, baru pertama kalinya Lu Yao melihat Jiarong bertingkah seperti seorang pemula yang baru saja menemukan sebuah teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Lalu Jiarong dan Lin Xiao pun masuk ke dalam ruangan. Saat di dalam ruangan, Lin Xiao meminta bantuan Jiarong untuk memurnikan beberapa pil untuknya. Dan Jiarong dengan cepat menurutinya. Lalu Jiarong bertanya, pil apa yang dibutuhkan oleh Lin Xiao? Dan Lin Xiao menjawab bahwa pil yang dibutuhkannya adalah sebuah pil Origin Infecting dan sebuah pil Origin Blasting. Jiarong yang mendengar nama pil tersebut langsung merasa ragu, karena kedua pil tersebut hampir mencapai pil tingkat 2. Sedangkan Jiarong baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat 1. Jadi Jiarong takut tidak dapat memurnikan pil-pil tersebut. Dan Lin Xiao dengan santai berkata bahwa ada dirinya di sini. Jadi apa yang harus ditakutkan oleh Jiarong? Kemudian Lin Xiao menyuruh Jiarong untuk menyiapkan material-material yang dibutuhkannya. Karena Lin Xiao sudah tidak punya banyak waktu. Lalu Jiarong berkata dalam hatinya, apakah Lin Xiao akan membimbingnya dalam memurnikan pil? Dan jangan bilang jika Lin Xiao adalah seorang alkemis juga. Setelah itu, Jiarong mempersiapkan material yang dibutuhkan oleh Lin Xiao. Setelah mengumpulkan material-material yang dibutuhkan oleh Lin Xiao untuk memurnikan pil, Lin Xiao bertanya kepada Jiarong, mengapa Jiarong menyiapkan material-material ini sebanyak 3 set? Padahal untuk membuat satu pil hanya perlu 1 set. Jiarong yang mendengar ucapan Lin Xiao berpikir Lin Xiao pasti bukan seorang alkemis, karena dia bahkan tidak tahu soal tingkat kesuksesan dalam memurnikan sebuah pil. Lalu Jiarong menjelaskan bahwa seorang alkemis tingkat pertama dapat memurnikan sebuah pil tingkat pertama dengan tingkat kesuksesan sekitar 60%. Kesuksesan dalam memurnikan sebuah pil yang mencapai tingkat 2 tentunya akan semakin lebih rendah. Nyatanya 3 set material mungkin tidak akan cukup untuk memurnikan kedua pil tersebut. Tapi Lin Xiao berkata dengan tegas bahwa Jiarong dapat mulai memurnikannya dengan cara mengikuti instruksi dari Lin Xiao. Kemudian, Jiarong menuruti perkataan Lin Xiao. Saat memurnikan pil, Lin Xiao terus memberi instruksi kepada Jiarong. Saat dalam pemurnian pil, Lin Xiao terus mengatai Jiarong dengan sebutan bodoh. Setelah beberapa saat, akhirnya Jiarong berhasil memurnikan sebuah pil Origin Impacting dan Origin Blasting. Jiarong yang berhasil memurnikan kedua pil itu sangatlah bahagia. Saat Jiarong berada dalam kebahagiaannya, tiba-tiba Lin Xiao berkata bahwa tingkat kemurnian pil tersebut sangatlah rendah. Dan pil ini adalah pil sampah yang Jiarong murnikan. Dan kenapa kau masih terus berteriak-teriak di hadapanku? Jiarong yang mendengar ucapan Lin Xiao itu langsung merasa kecewa. Setelah itu, Lin Xiao berkata bahwa dirinya akan memurnikan kedua pil itu sendirian dikarenakan Jiarong sudah sepenuhnya kelelahan. Lalu Lin Xiao memurnikan kedua pil tersebut.
Jiarong yang melihat Liyun Xiao yang sedang memurnikan kedua pil tersebut hanya bisa tercengang karena dirinya tidak pernah melihat teknik pemurnian segel tangan milik Liyun Xiao. Jiarong berpikir gerakan-gerakan tersebut pasti mengandung sebuah tingkat lanjut di dalamnya. Dan beberapa saat berlalu, akhirnya Liyun Xiao berhasil memurnikan kedua pil tersebut. Liyun Xiao berencana menerobos kerana Yuan awal dalam 3 hari dengan cara mengkonsumsi pil Origin Impacting ini dan menyimpan pil Origin Blasting untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Jiarong langsung mendekati Liyun Xiao. Saat Jiarong melihat pil yang berada di tangan Liyun Xiao, Jiarong begitu terpukau dengan pil yang dimurnikan oleh Liyun Xiao. Lalu Liyun Xiao tanpa bicara keluar dari ruangan milik Jiarong dan pergi dari menara alkemis.